Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizat Muhammad Sukmoswarno. Saya dari kelas 11 SIPA 5 SMA Negeri 6 Depok. Hari ini saya akan menjelaskan tentang contoh dari transport aktif, yaitu pompa ion natrium dan kalium. Sebelum masuk pembahasannya, saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang saya gunakan, serta estimasi waktu yang saya butuhkan dan uang yang saya keluarkan. Untuk alat dan bahan, saya menggunakan lilin plastisin, kardus, pulpen, penggaris, pensil, penghapus, pensil warna, baskom, lem kertas, dan spidol. Untuk estimasi waktu yang saya butuhkan sekitar 1 hari. Dan untuk biaya yang saya keluarkan sebesar Rp11.000. Apa itu transport aktif? Transport aktif merupakan suatu pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeable dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Fungsi dari transport aktif yaitu yang pertama sebagai pemelihara dalam keseimbangan di dalam sel. Yang kedua sebagai salah satu proses pemasukan kalium ke dalam sel yang berfungsi memenuhi kebutuhan kalium dalam proses metabolisme di dalam sel dengan cara mengeluarkan natrium terlebih dahulu. Yang ketiga, untuk memasukkan sebuah benda padat sebagai makanan bagi sel, misal pada amoeba, atau menghancurkan benda yang dianggap membahayakan, misalnya pada sel darah putih yang memakan bakteri. Yang keempat, dapat memasukkan benda berukuran kecil atau benda terlarut ke dalam sel ekresi. Yang kelima, untuk bisa mengeluarkan zat sisa yang tidak berguna bagi tubuh, misalnya karbon dioksida. Yang keenam, untuk mengeluarkan suatu zat sisa yang dapat digunakan oleh tubuh, misalnya enzim dan hormon. Lalu transport aktif memiliki ciri-cirinya, yaitu yang pertama, arah pergerakan dilakukan dari daerah yang dimana memiliki sebuah konsentrasi yang terbilang tinggi menuju ke daerah yang memiliki konsentrasi rendah. Yang kedua, adanya perpindahan pada air yang dimana berawal dari konteks menuju ke stele dengan cara melalui endodermis, yang dimana berada pada sebuah tekanan osmosis yang terbilang lebih rendah. Yang ketiga, transport aktif lebih diketahui sebagai alat transport yang dimana untuk melakukan pengeluaran dan pemasukan pada berbagai macam molekul membran sel, yang dimana kemudian melawan perbedaan akan konsentrasi. Yang keempat, pada keberadaan akan ion Na+ atau natrium dan K+ atau kalium yang dimana berguna untuk melakukan pengendalian dalam pengaturan osmosis sendiri, berguna untuk melakukan pertahanan terhadap sebuah kegiatan listrik yang dimana berada pada di dalam sebuah sel saraf, dan dianggap mampu memacu sebuah transport aktif yang berguna untuk zat lainnya, seperti glukosa dan juga zat asam amino. Untuk proses perpindahannya, pada proses pertama, ion natrium atau Na+ dari sitoplasma akan berikatan dengan protein membawa. Dalam keadaan ini, protein tersebut mudah sekali berikatan dengan natrium atau Na+. Untuk proses yang kedua, pengikatan natrium atau Na+ memicu terjadinya fosforilasi oleh ATP gugus fosfat akan menempel pada protein. Untuk proses yang ketiga, fosforilasi menyebabkan perubahan struktur protein sehingga kehilangan afinitas terhadap natrium atau Na+ dan melepaskan ion Na+ ke natrium keluar sel. Untuk proses yang keempat, bentuk baru protein tersebut memiliki afinitas yang tinggi terhadap kalium atau K+, sehingga ion kalium atau K+ dari luar sel berikatan dengan protein pembawa. Ion kalium atau K+ yang berikatan memicu dilepaskannya gugus fosfat yang tadinya berikatan. Untuk proses yang kelima, lepasnya gugus fosfat menyebabkan protein kembali ke bentuk awalnya. Bentuk awal ini memiliki afinitas yang rendah terhadap ion kalium atau K+. Untuk proses terakhir atau yang keenam, afinitas yang rendah terhadap K+ atau kalium menyebabkan ion ini dilepaskan di dalam sel dan terjadi pengikatan terhadap ion natrium atau Na+. Siklus berulang kembali dari proses 1 hingga proses 6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.